warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencoba untuk membuat deterjen sabun pencuci pakaian. Bentuknya cair. Kita menggunakan beberapa bahan yang lebih ramah lingkungan daripada deterjen yang biasa kita beli di pasaran. Adapun beberapa bahannya yaitu mesh. Mesh ini sudah dalam bentuk ester ya, karena kita kan awalnya biasanya proses esterifikasi dulu, tapi ini sudah ada dalam bentuk sediaan jadi, bentuk ester. Ini bahan bakunya minyak nabati sehingga bisa ramah lingkungan. Kemudian ada garam, ini berfungsi sebagai pengemulsi untuk sabunnya. Kemudian kadang sabun itu karena kandungan airnya cukup tinggi sehingga dia tidak tahan terhadap pertumbuhan mikroba, maka kita tambahkan pengawet. Kemudian pembuatan sabun dengan mesh ini tidak menghasilkan foam, maka kita akan menambahkan foaming untuk bisa berbusa. Biasanya kalau misalnya satu deterjen yang tidak berbusa rasanya kurang afdol, jadi kita tambahkan foam. Kemudian untuk memberikan aroma yang lebih enak, kita tambahkan parfum. Sekian, ini mungkin bahan-bahan yang digunakan untuk membuat sabun deterjen cair ramah lingkungan. Proses pembuatannya. Jadi untuk pembuatan sabun cair hari ini kita menggunakan bahan dasarnya itu mesh. Sebenarnya untuk membuat deterjen cair, bahan utama yang dibutuhkan hanya mesh dengan air pun sebenarnya sudah cukup ya, karena ini yang membersihkannya adalah dari meshnya. Walaupun nanti tidak akan banyak busa ya dari mesh ini, jangan berharap akan busanya melimpah gitu ya. Tidak, karena busa itu bukan berarti mengindikasikan kebersihan dalam mencuci, tidak. Yang membersihkan itu adalah surfaktannya. Jadi mesh ini fungsinya sebagai surfaktan. Sebenarnya hanya mesh saja tinggal dilarutkan dengan air itu sudah bisa jadi deterjen. Tapi kenapa kok harus ada bahan-bahan ini? Bahan-bahan ini fungsinya hanya untuk bahan tambahan untuk memperbaiki tekstur, memperbaiki aroma, dan memberikan sedikit tambahan busa. Ya, seperti ini garam, garam dapur. Ini garam dapur biasa bisa kita gunakan, nggak boleh merek. Garam dapur biasa. Garam dapur biasa ini fungsinya untuk mengentalkan, jadi supaya teksturnya sesuai dengan yang kita inginkan, tidak terlalu encer. Kemudian ini ada foam booster, jadi untuk menambah busa, karena nanti kalau kita hanya menggunakan mesh saja tidak akan menghasilkan banyak busa. Beda kalau kita misalkan menggunakan surfaktannya itu berupa SLS. Surfaktan itu surface active agent atau zat aktif permukaan. Zat aktif permukaan itulah yang sebenarnya akan membersihkan kotoran dari permukaan pakaian yang kita cuci ya. Yang kalau yang biasa dijual di pasaran bahan surfaktannya itu adalah SLS. Nah, kalau ini kita pakai yang mesh. Ini harapannya lebih ramah lingkungan. Ini foam boosternya hanya untuk menambahkan busa ya, supaya lebih meyakinkan bahwa itu deterjen gitu ya. Kemudian kalau ini adalah aromanya. Ini untuk memberikan kesan aroma yang menyenangkan. Kemudian ini ada CMIT. CMIT itu fungsinya sebagai antibakteri. Dan ada pengawet. Pengawet yang kita gunakan adalah ETA atau etilen diamin tetraasetat. NaCl atau garam dapurnya 1 liter NaCl kita larutkan dengan sekitar 2 liter air. Oke, 2 liter air kita larutkan sampai larut. Diaduk sampai larut. Sedikit habisnya. Jadi itu disesuaikan ini ya kekentalannya. Ya, kita maunya segimana kekentalannya. Aduk sampai larutan tercampur dengan rata. Ambil larutannya sebanyak 2,5 liter. Lalu ambil 1 liter larutan garam. Campurkan larutan sambil diaduk-aduk. Tambahkan air sampai
Sampai berapa Bu? Sampai 25 liter. Oh, 25 Sampai liter. menjadi 25 liter. Masing-masing. Sebanyak Setengah. Hanya karena dibagi dua. 1 botol dibagi 2. Ini satu resep, satu botol tuh. Untuk menjadi larutan 20 liter. Ya. Antibakteri. Setengah-setengah ya, Bang. Pakai hiji asupun kan itu hiji asupun kan. Dikit lagi. Ini pengawet. Lalu Pengawet. Oh, bagi dua, Ketak. 10, Ketak. EDTA. 25 liter. Enggak tahu Pak. Sini. Ini parfum. larutannya didiamin selama berapa Bu? Harus 1 jam. sehari semalam ya, 24 jam atau setidaknya 24 sampai jam. busanya Turun. menghilang. Atau sampai busanya menghilang. Warna itu. Larutan ini bisa kita tambahkan pewarna sesuai dengan selera. Kalau ini kita akan membuat deterjen Matic. Matic. Oke, kita campurkan larutan yang tadi dengan air hangat sebanyak 5 liter. Nah, itu panas. Kocekannya. Aduk-aduk sampai tercampur. Sedikit-sedikit kocek sampai larut. Dengan yang kedua, kalau ini kita menggunakan campuran surfaktan. Jadi kalau yang produk pertama yang tadi kita buat itu kan hanya surfaktannya hanya dari mesh. Nah kalau ini campuran dari mesh dan SLS ya benar. SLS. Jadi si mesh itu bisa digunakan tunggal ataupun bisa digunakan campuran dengan surfaktan yang lain. Kalau dicampur dengan SLS maka tidak perlu ada penambahan foam booster. Jadi ini nggak ada foam booster, tapi nanti dengan sendirinya udah ada busanya. Ya. Prinsipnya sama. Cara pembuatannya saya rasa ini sangat simpel ya. Dengan peralatan, tidak ada peralatan khusus yang diperlukan, gitu ya, nggak ada peralatan khusus. Ini kalau misalkan di rumah nggak punya alat yang seperti ini, nggak punya beker kayak seperti ini, nggak masalah. Yang penting bisa menggunakan wadah plastik saja, gitu ya. Wadah plastik. Tapi hindari menggunakan alat-alat yang berasal dari logam, gitu ya. Sebaiknya menggunakan yang plastik. Begitupun untuk mengaduknya, sebaiknya tidak menggunakan bahan yang logam-logam. Plastik atau kaca ya? Ya, plastik, kaca, kayu gitu. Plastik, kaca, kayu. Dan bahannya juga termasuk bukan bahan yang berbahaya. Bahannya pada dasarnya ini bisa dibeli di bahan kimia, di toko bahan kimia. Ini bukan bahan tertentu yang peredarannya dibatasi, jadi sebenarnya bisa beli. Saya misalkan beli mes 1 kilo itu bisa, gitu ya. Kemudian ya kalau kayak parfum, kayak pewarna itu sih selera saja ya. Tapi untuk cara mudahnya mungkin sudah banyak juga paket yang menjual bahan sabun, bahan deterjen cair ini sebagai paket yang sudah siap diproduksi. Gitu. Kita larutkan ini bahan surfaktan kedua ini. Air garam kita larutkan secara bertahap sekitar 100 ml. Tambahkan, campurkan sedikit demi sedikit ya. Garamnya. Sampai volumenya 1,5 liter ya. Nah, udah penuh lagi. Pertama dicampurin itu nggak rasanya ringan gitu ya. Semakin lama makin terasa berat lagi. Kita udah bercampur, ini udah kelihatan homogen. Homogen itu artinya bercampur merata. Kita tambahkan lagi air garamnya. Nah, ini
kalau baru tambahin air garam rasanya ngaduknya ringan. Semakin lama mengental lagi. Ini mulai kental lagi. Dicampurkan kepada larutan yang kedua. Lalu ditambahkan air sebanyak berapa Bu? 7. Ini masing-masing 7 liter. Jadi untuk menghasilkan sekitar 20 liter. Kemudian tambahkan garam sedikit demi sedikit sebanyak 350 gram. Lalu diaduk sampai larut. Setelah dikasih garam, diaduk-aduk sampai mengental. Hasilnya adalah seperti ini. Busanya menghilang dan cairannya mengental. Setelah tercampur semua, kita beri pewarna seperti ini. Nah, 1 botol ini untuk 20 liter, jadi dibagi 2. Sekarang kita akan membuat sabun cuci tangan. Pada dasarnya sih sama saja dengan sabun untuk membuat deterjen. Ada surfaktan 1 dan surfaktan 2. Jadi kita menggunakan kombinasi surfaktan. Ini juga sama, basisnya masih mesh juga. Nah, kita ini larutkan dulu dengan 1 liter air panas. Campur dengan air hangat ya, sampai 1000 cc. Lalu surfaktan berapa nih? Surfaktan kedua larutkan dengan Air. Dari bahan 25 liter kita dapat menjadi sekian botol, sekitar 35 botol. Ini ukuran besar. Ini ukuran kecil.